Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, the power of Leslar. Syuting beneran. Asik. Oke guys, dimanapun kalian berada, para Leslar sejati yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dan juga baik yang wanita maupun yang pria, semoga semuanya hari ini bisa dilancarkan segala urusannya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Hari ini masih ditemani oleh saya, Raymond Kenuling, artis yang gantengnya sedangkan yang berlebihan itu dilarang oleh agama, akan menemani kalian semua selama kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit ke depan. Seneng banget pasti kan? Pada rindu nggak sama abang? Enggak ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke guys, jadi gini, hari ini kita akan membuat konten yang sedikit berbeda gitu. Jadi di sini kan abang selalu melulu mereaction atau membahas tentang Rizky Bilar dan Lesti, ataupun Rara, ataupun kawan-kawan lidah yang lainnya gitu kan. Nah, tapi abang tidak pernah di sini mereaction atau membahas tentang orang-orang yang baik sama Leslarnya itu sendiri, baik terhadap Rizky Bilarnya maupun terhadap Lesti kayak gitu. Dan di sini yang menjadi sorotan utama abang adalah seseorang yang selama ini juga belakangan ini mensupport selalu, dan juga selalu ada, dan juga kadang sering mengundang Bilar ke dalam podcastnya, dan juga sering ngebelanjain Bilar juga, dan juga wah segala macam. Dan juga Bilar keterikatannya juga luar biasa sama beliau. Bilar manggil beliau papi, dan juga apa ya, care lah dengan semuanya gitu orangnya. Nah, siapa lagi kalau bukan papi atau abang Putra Siregar. Tepuk tangan dong. Oke, jadi pada edisi kali ini abang ingin membahas tentang siapakah Bang Putra Siregar sebetulnya gitu. Karena kan yang kalau kita lihat, beliau orangnya bisnisnya banyak, sukses, masih muda, keluarganya juga harmonis, terus rajin berbagi, suka bersedekah segala macam, punya bisnis elektronik seperti handphone, komputer, apa lain sebagainya yang besar dan juga banyak. Nah, kita ingin ulas nih dari mana dan bagaimana usaha awal-awal beliau sampai dengan seperti sekarang ini. Jadi abang sudah ambil salah satu artikel gitu, dan beliau memang terus terang sih salah seorang entrepreneur yang layak untuk kita contoh ya, ataupun untuk kita tiru pola kehidupannya. Syukur-syukur itu bisa merekat kepada kita gitu kan ya. Nggak ada salahnya kita belajar dari orang-orang yang sukses, apalagi orang yang dermawan seperti beliau. Insya Allah siapa tahu bisa memberikan keberkahan buat kita semua kayak gitu. Nah, abang udah ambil salah satu artikel, jadi abang mau bacain tanggapan dari artikel ini. Artikel ini nulis abang yang ngasih tanggapan. Oke. Nah, jadi biodata dari Bang Putra Siregar, rintis karir dari bawah tuh. Putra Siregar merupakan pengusaha perdagangan berbagai merek handphone yang dikenal memiliki harga sangat miring, baik kondisi baru maupun second. Nah, memang kita semua sudah tahu dong ya, beli handphone di Pestor itu harganya bener-bener sesuai dengan semboyannya, merakyat, merajalela. Pokoknya murahnya lah gitu, murah di bawah murahnya apa ya? Ya pokoknya murah lah gitu. Terkadang nggak make sense, tapi memang benar harganya segitu, dan luar biasa sekali, hebat lah pokoknya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen punya budget terbatas tapi pengen handphone yang modis nih, pengen harganya tapi murah, beli di mana ya? Di Pestor. Abang saranin, ada di Condet, dan juga banyak tuh, kalian bisa cari deh. Tapi salah satunya di Condet yang rame ya kan, yang beliau juga sering kadang nongkrong di situ, seru. Nah, terus juga bisnis ponselnya menggurita. Cabang Pestor tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Jadi di Indonesia cabang itu banyak banget ya, bukan hanya di Jakarta aja kayak gitu, macem-macem. Ada yang di Semarang, ada yang di Medan, macem-macem deh. Abang tuh pernah sempet
ngikutin Pestor bagaimana perkembangan riwayatnya, dan semoga konten ini sampai ke Bang Putranya. Ya nggak, siapa tahu kita ada rezeki untuk podcast bareng beliau ya kan, ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Nah, pria kelahiran Siantar yang tahun ini usianya masuk 25 tahun. Nah, Bang Putra ini berarti nggak salah dong kalau abang bilang beliau salah seorang bisnismen entrepreneur yang masih muda, ya kan, karena usianya baru 25 tahun. Usianya masuk 25 tahun ini merintis bisnis ponsel murah sejak beberapa tahun lalu dari nol guys. Nah, jadi buat kalian yang ingin jadi orang sukses, kadang berpikir saya nggak punya modal, saya bukan dari orang yang sukses, saya pengen bangun bisnis besar pun sulit. Nah, kita bisa ambil petikan dari beliau. Beliau ini bisnisnya dari nol sampai dengan sekarang, wah luar biasa kan. Nah, sebelum terjun ke bisnis handphone, Putra Siregar juga pernah mencicipi profesi sales parfum hingga pengamen. Bisa bayangin nggak? Beliau pengamen. Waktu beliau ngamen pun mungkin beliau nggak tahu bakal begini gitu kan, karena jalan Allah sekali lagi yang nunjukin. Jadi ini abang juga agak sedikit gak nyangka ya. Jadi beliau tuh dulu pernah ngamen dan juga jadi sales parfum. Tapi lihat sekarang. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa dari nol pun tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi sukses. Yang penting yaitu doa, usaha, dan juga ikhtiar. Duit, doa, usaha, ikhtiar. Kayak gitu. Bang Putra luar biasa ya. 2. Endorse para selebriti. Tak cuma tenar di kota asalnya Batam, reputasinya juga dikenal luas di tanah air karena dekat dengan sejumlah artis papan atas. Tuh, artis papan atas ya. Kita tahu dong, sesuai slogan Pestor, HP pejabat harga merakyat, handphone seperti iPhone bisa dijual toko tersebut jauh lebih murah ketimbang harga yang dibanderol toko resmi. Kita percaya, karena kita sudah menyaksikan sendiri. Abang pun ada beberapa teman beli handphone langsung ke sana, dan juga abang juga ngobrol-ngobrol sama Rizky Bilar, memang di sana murah handphonenya dan juga kualitasnya bagus, serta ya gitu ramai pembelinya, berarti kan sudah terpercaya gitu. Nah, yang menarik, Pestor banyak sekali menggunakan jasa selebriti untuk endorse tokonya. Dilihat dari akun Instagramnya, para artis yang bekerjasama dengan dirinya antara lain Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baimong. Wah, ini dewa-dewa YouTube nih kalau di Indonesia salah satunya ya. Dan beliau sudah berkolaborasi dan juga mengendorse mereka. Bayangin, dari Bang Putra yang dulu bukan siapa-siapa menjadi sekarang yang telah menjadi apa-apa. Tapi ingat, beliau tetap ingat sama orang yang masih belum apa-apa juga. Buktinya beliau masih sering berbagi. Kita bisa lihat dari postingan di Instagramnya, di YouTube channelnya. Orangnya sangat benar-benar dermawan sekali ya, bantu langsung, dan bantu langsung. Dan kelihatan dari tutur katanya tuh bukan tipe orang yang suka berpikiran negatif sama orang, kayak yang kita ambil positifnya aja, karena beberapa kali saya suka lihat di komentarnya ada orang yang bertanggapan gimana beliau juga stay slow aja, kayak ya kita harus selalu stay positif aja, bla 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 kayak gitu. Nah, selanjutnya ya, beliau juga YouTuber, karena selain akun Instagram, Bang Putra juga memiliki akun media sosial YouTube dan Facebook yang diikuti jutaan netizen, jutaan loh. YouTube-nya jutaan. Abang aja yang dari 2011 syuting, ya tapi tetap bersyukur sih udah ada sekitar 75 ribuan. Tapi beliau, Bang Putra ini jutaan. Akun Instagram Putra Siregar, Putra Siregar R17 misalnya, diikuti 1,6 juta orang. 1,6 itu orang loh, 1,6 juta itu orang. Luar biasa ya. Sementara YouTube miliknya Putra Siregar merakyat tercatat memiliki 1,4 juta subscribers, tapi sekarang sudah 2 juta kalau nggak salah. Luar biasa Bang Putra, semoga sukses terus ke depannya gitu kan. Semakin naik subscribernya. Bisa dibilang larisnya penjualan ponsel Pestor karena serius memanfaatkan media sosial. Ya salah satunya itu karena menjadi salah satu lahan untuk mempublikasikan produk sih. Karena kan sekarang juga banyak orang beriklan, promosi jualan lewat Instagram, lewat sosial media, dan salah satunya Bang Putra ini bisa memanfaatkan momentumnya dengan sangat baik sekali ya, kayak gitu. Yang paling baru, Bang Putra juga berencana memecahkan rekor museum rekor Indonesia muri dengan menyumbangkan 350 hewan kurban di seluruh Indonesia saat Idul Adha nanti. Masya Allah, berkahnya luar biasa banget ya.
di akun media sosialnya Putra Siregar maupun PS Store aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dahsyat. Apalagi beliau sekarang juga punya passion ya, kayak untuk jual-jual baju apa passion kalau nggak salah apa gitu. Kemarin juga Bang sempat lihat-lihat gitu, dan harga-harga baju juga murah-murah gitu, terjangkau. Jadi buat kalian yang punya budget tipis atau terbatas, pengen punya baju modis, kayaknya pas deh kalau ke situ gitu ya. Jadi nah ini juga di akun media sosialnya Bang Putra Siregar maupun Mestor aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk menyumbangkan dana untuk mereka yang kesulitan setelah terdampak pandemi COVID-19. Tuh, jadi setelah COVID sorry guys, bentar. Nah, oke ya. Jadi ketika COVID beliau tidak berhenti, karena kita semua tahu ya, walaupun orang sukses atau apa, kadang juga mereka ada kesulitan tersendiri karena bisnisnya terdampak juga karena pandemi COVID. Tapi beliau tetap tidak berhenti untuk terus membantu orang. Karena kita seperti yang sudah dibelajarin dulu, sedekah itu tidak akan membuat Anda miskin dan malah akan membuat Anda bertambah kaya. Mungkin ini salah satu filosofi yang beliau tangkap dan juga beliau pakai di dalam kehidupannya sehari-hari kayak gitu. Jadi luar biasa lah kalau Bang boleh bilang, dan juga kita bisa ambil petik pembelajaran banyak dari beliau gitu. Dan Bang Putra ini juga tipe orang yang sepertinya kalau saya lihat, karena saya belum pernah bertemu langsung ya, insya Allah bisa ketemu langsung ya kan, bisa dikontrak siapa tahu untuk jadi partnershipnya, jadi humasnya asik, jadi public speakingnya luar biasa. Jadi beliau ini bener-bener orang yang penyayang lah kalau bisa saya lihat ya, dari cara dia memperlakukan orang-orang sekitarnya dan segala macamnya. Ini dari apa yang abang lihat dari tayangan-tayangan. Tapi kan kita juga belum pernah bertemu, dan insya Allah sepertinya ketemu pun secara langsung akan tetap sama tabiatnya. Memang dasarnya kalau orang sudah mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi, jiwa dermawan yang tinggi, jiwa tolong-menolong yang tinggi, biasanya baik di frame maupun di luar frame akan sama. Di frame-nya dia terlihat sopan, santun, baik, insya Allah di luar frame-nya pun sama. Kadang kan ada orang yang bilang pencitraan, kadang di TV ada baiknya gitu kan, ada banyak orang bilang gitu, perhandaian gitu, di belakangnya beda ternyata. Tapi insya Allah ini Bang Putra ini berbeda sekali gitu. Terlihat juga beliau pendekatan dengan Rizky Bilar dan kawan-kawan Rizky Bilar yang suka main bola pun beliau nggak ada pembeda-bedaan gitu, semua sama, semua kawan kayak gitu. Jadi ya begitulah guys, kurang lebih artikel dan juga pembahasan kita mengenai orang-orang terdekat yang sayang dengan Leslar kayak gitu. Dan Bang Putra ini menjadi salah satu orang pertama yang saya angkat, karena menurut saya beliau juga banyak sering berlalu lalang di YouTube dan juga di Instagram, dan juga insya Allah akan menjadi semakin sukses ke depannya kayak gitu. Bang Putra semoga diberikan keselamatan, kesehatan juga rezeki yang berlimpah terus ya kan, baik untuk beliau, keluarga maupun karyawan-karyawan dan kawan-kawannya juga, termasuk para wrestler dimanapun kalian berada kayak gitu. Insya Allah semoga petikan hidup beliau bisa menjadi motivasi buat kita semua kayak gitu. Oke guys, cukup sekian di sini kita membahas seputar Bang Putra Siregar. Semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat untuk kita masukan kali ini, dan juga bisa menjadikan kita semakin semangat untuk menjadi orang yang sukses seperti beliau. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya Rema Penulik undur diri. Sekali lagi syuting beneran. Oke, the power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.